kita kan orang Minangkabau itu negara agama Islam kan. Orang tua itu bermewajibkan anak-anaknya, kalau kau nggak pakai jilbab, ingat ya, waktu kau sampai di pintu mau ada surga itu, kau ada jilbab, oh enggak, kamu nggak di sini, udah ke neraka kamu. Karena jilbab itu kan untuk menutup aurat ya, aurat itu wajib, yang bisa melihatnya hanya muhrimnya, orang tuanya, kakak-kakaknya. Kalau yang lain itu haram. Akhirnya perlu. Jadi ini dikaji coba aja. Kalau memang itu SKB 3 Menteri ini mau direvisi, coba dipelajari lagi lah. Jadi jangan asal main aja. Oh gini begini, nggak dimusyawarahkan. Kita negara demokrasi bilangnya kan, bukan demokrasi kapitalis, bukan demokrasi komunis gitu kan. Minangkabau menggemar. Tak rela anak kami umbar aurat. Minangkabau siap merdeka. Minangkabau untuk membiayai gantinya bosnya. Setuju? Yang kedua, kita ajukan KMA untuk dibatalkan atau tidak kembali atau direvisi. Saya sudah menyiapkan tim avokat oleh Ketua Elkam. Ada 300 yang mendaftar kata Ketua Elkam tadi. Ya, avokat kita sudah menyiapkan dan Ketua Elkam sudah tanda-tangani surat kuasa kepada advokat yang ada, lawyer yang ada di Sumatera Barat. SKB 3 Menteri tidak cukup. Yang selebihnya, Menteri Dalam Negeri harus segera ngumpulin kepala daerah diskusi. Kepala sekolah itu Nana, atau kepala dinas itu diangkat oleh kepala daerah ketika pikiran kepala daerahnya itu populisme. Jangan salah Nana, beberapa menggunakan terminologi Islam itu quote and unquote sebetulnya bukan karena for the sake of Islam, tapi karena ketika itu ada insentif politiknya gitu. Nah sehingga kita harus betul-betul duduk bareng. Nah mengelola perbedaan ini tidak dengan SKB selesai, tapi dengan dialog, tesa, antitesa, sintesa. Nanti kita ketemu akar masalahnya. Menutup aurat apa hukumnya? Tidak pakai kalau. Menutup aurat tak pakai. Kau kenapa tak nutup aurat? Aku belum mampu. Mana pula tak ada istilah tak mampu? Tutup pakai. Menutup aurat pakai apa? Jilbab, kain penutup kepala. Adapun yang menutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki namanya hijab. Kalau menutup kepala saja namanya jilbab, khimar, penutup kepala. Perempuan pakai jilbab kau aja, perempuan pakai rok pendek kau diam. Berarti otak kau tak setan. Kami GMPF Ulama Luak 50 beserta Ormas Islam dan tokoh masyarakat menolak dengan tegas SKB 3 Menteri dan menghimbau masyarakat untuk tetap mengawal penerapan busana muslimah di sekolah. Kami tidak ingin dan tidak membiarkan anak gadis kami melepas hijab atau membuka aurat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini surat kuasa dari pimpinan lembaga dalam Minangkabau kepada lawyer untuk menggugat SKB 3 Menteri ke Mahkamah Agung. Setuju saya tangani? Setuju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan dikatakan anak Islam diberi kebebasan juga memilih berpakaiannya. Ini di mana letak pendidikannya? Di daerah lain silakan, tapi untuk Minangkabau saya sebagai datuk juga, sebagai mamak juga, ya saya keberatan. Karena para bupati wali kota, gubernur harusnya memanggil para bupati wali kotanya nih, para pimpinan-pimpinan bertemu semuanya, sampaikan pada menteri, minta waktu pada menteri, sampaikan harus dirubah SKB 3 Menteri. Saya ada yang saya cemaskan satu, apatis guru ini nantinya. Kota tiang lah. Silalah, jilbab kok enggak kayak silakan. Nah, ini celaka ini. Polemik SKB 3 Menteri.
Wacana daerah istimewa Minangkabau kembali bergema. Dilansir dari gelora.com. Wacana pembentukan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Minangkabau kembali muncul ke permukaan di sela polemik tentang surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah yang terbit usai kasus jilbab non-muslim di SMKN 2 Padang. Bahkan di media sosial kini berseliweran formulir dukungan untuk Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau melalui aplikasi Google Form. Wacana tentang daerah istimewa Minangkabau ini pada mulanya mencuat ke permukaan publik sejak tahun 2014 lalu. Adalah Dr. Mokhtar Naim, sosiolog ternama yang menjadi inisiator. Pada saat itu, ia bersama dengan beberapa tokoh lainnya sempat mendeklarasikan wacana DIM ke publik. Bahkan, pada 2016, Mokhtar Naim dan tim berhasil merampungkan perumusan naskah akademik RUU Perubahan Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Diwawancarai wartawan usai menghadiri rapat dengar pendapat RDP dan DPRD Sumatera Barat Kamis 19 Februari 2021. Politisi Partai Amanat Nasional PAN yang juga anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus mendukung keinginan ini dan untuk upaya masyarakat terkait dengan pembentukan daerah istimewa Minangkabau. Meski demikian, ia berharap yang meminta kepada tokoh Sumbar yang punya pemikiran sama agar dapat seiring selangkah datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Saya dukung keinginan dan upaya masyarakat itu. Saya minta kepada tokoh masyarakat Sumbar ini agar sering selangkah datang ke DPR menyampaikan aspirasinya, tidak hanya saya, kata Guspardi. Menurut Guspardi, saat ini di Komisi 2 sedang dilakukan perevisian terhadap undang-undang provinsi karena undang-undang itu tidak cocok lagi pada masa dewasa ini. Karena undang-undang pembentukan provinsi termasuk Sumbar itu kan berdasarkan RIS tahun 1958. Karena kita negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1956. Tentunya harus mengacu pada itu. Sudah ada komitmen Komisi 2 untuk semua provinsi yang sudah habis masa waktunya, seperti Papua yang berakhir pada 2021. Saya adalah anggota pansus daripada Undang-Undang Provinsi Papua. Sumbar juga merupakan prioritas bagi Komisi 2, termasuk juga NTB, NTT, dan Bali. Dan memang DIM selalu sudah memprakarsai oleh Pak Mokhtar Naim agar bagaimana Sumbar ke depan didasari oleh undang-undangnya itu berdasarkan daerah istimewa Minangkabau, ujar Guspardi. Guspardi menyampaikan saat ini Bali juga akan diberikan hak istimewa dengan kekhasan pariwisatanya. Dan kita sebetulnya lebih prioritas sebetulnya jika dibandingkan dengan Bali. Karena di satu sisi, satu-satunya masyarakat yang berdasarkan matrilineal, kemudian kekhasan adatnya itu berkulindan dengan agama. Enggak ada yang begini rata-rata. Coba lihat dimanapun provinsi lain. Ini adalah kekhasan. Kalau di Minang, kalau dia orang Minang pasti Islam. Kalau dia keluar dari Islam, dia tidak Minang lagi. Itu adalah kekhasan yang dibuat. Itu adalah kekhasan yang dibuat. Jangan marah orang lain dengan apa yang sudah menjadi jati diri Minang. Itu kan ada yang memplesetkan, dikatakan HAM. HAM lah, apalah, kebinekaan harus dihargai, tutup Guspardi. Kala Ormas Islam Sumbar tersentak oleh SKB 3 Menteri. Sejumlah organisasi kemasyarakatan Ormas Islam di Sumatera Barat Sumbar menyatakan menolak penerapan SKB 3 Menteri yang mengatur pakaian seragam siswa sekolah. Sikap penolakan disampaikan langsung kepada pimpinan DPRD Sumbar pada Kamis 18 Februari. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar mengatakan, negara ini bukan sekuler, tapi berdasarkan Pancasila, yakni sila kesatuan ketuhanan yang Maha Esa. MUI Sumbar, Himpunan Ormas Islam NU, Muhammadiyah Parti, dan lain sebagainya sepakat menolak SKB 3 Menteri ini, kata Gusrizal Kamis. Gusrizal mengatakan di Sumbar adat dan agama merupakan hal yang tidak terpisah dan sesuai kearifan lokal. Menurut dia, persoalan ini berawal dari SMKN 2 Padang yang menyebutkan adanya pemaksaan kepada siswi untuk berjilbab, tetapi kemudian aturannya pusat berdampak kepada seluruh sekolah. Kita tersentak dengan langkah-langkah yang diambil pusat dalam Musda MUI juga menolak SKB ini minimal direvisi, kata dia.
Gus Rizal mengatakan SKB 3 Menteri tidak berdasarkan kajian dan belum ada hasil investigasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi masalah ini dihadapkan dengan Menteri dan Bantuan Operasional Sekolah. Apa serendah itu kehormatan kita dan juga tuduhan intoleran, kata dia. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Det Sayuti, mengatakan SKB 3 Menteri telah meresahkan masyarakat Sumbar dan pihaknya meminta agar para dai menyampaikan hal yang di mimbar Jumat. Pihaknya juga menilai SKB itu melanggar keadilan, melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum. Pihaknya telah mengumpulkan 100 pengacara dan membuat surat kepada Presiden terkait SKB ini sesuai aspirasi rakyat. Kita juga menggugat ke Mahkamah Agung memutuskan apabila ada pelanggaran mohon SKB dibatalkan, katanya. Bundo Kanduang Rauda Taib mengatakan, menyikapi soal ini, Sumbar harus memiliki berada di mengatur soal berpakaian yang lain secara menyeluruh. Ini ada persoalan yang muncul dan jangan dicicil satu-satu, kata dia. Sementara, Sekretaris PBNU Sulaiman Tanjung mengatakan, sesuai arahan PBNU dalam menyikapi persoalan ini, SKB 3 Menteri Seragam Sekolah patut didukung sehingga ada ruang interaksi terbuka dan beragam. Kemudian aturan ini juga menempatkan sekolah sesuai secara hukum dan hak-hak di sekolah. Sekolah tidak boleh melarang menggunakan kewajiban beragam dan, kata dia, Sulaiman mengatakan terbitnya SKB sudah sangat sesuai kondisi seragam di Indonesia beragam plural. Kita menjaga sikap berlebihan dalam mengambil kewajiban agar tidak mengganggu keberagaman, kata dia. Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar di Padang mengatakan, telah dilakukan rapat dengar pendapat dengan rombongan Ormas Islam pada Kamis 18 Februari. Sebagai upaya penampungan aspirasi masyarakat, dalam rapat itu dibahas diketum yang mengatur pihak sekolah tidak dibolehkan menghimbau siswa berpakaian khas keagamaan dan cukup merasakan. Ini yang menggelitik, mengganggu, serta ada sanksi terhadap sekolah yang memberikan imbauan yakni pemotongan dana BOS. Padahal dana itu bukan milik sekolah negeri atau swasta namun milik seluruh masyarakat Indonesia, kata Irsyad. Salah satu kepala daerah di Sumbar yang menegaskan menolak penerapan SKB 3 Menteri adalah Wali Kota Pariaman Genius Umar. Ia mengatakan sudah menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat bertemu langsung membicarakan SKB 3 Menteri. Saya sudah menyurati Kemendikbud untuk bisa bertemu, tapi belum dibalas. Saya ingin bertemu membicarakan langsung, apakah itu dengan Pak Menteri atau pejabat eselon, ya juga boleh, kata Genius kepada Republika Jumat 19 Februari. Genius mengatakan dirinya masih tetap pada sikap semula menolak dan ia langsung sudah berbicara alasan langsung kepada pihak Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Menurut Genius, di Pariaman tatanan berpakaian di sekolah selama ini tidak pernah ada yang salah dan itu Pariaman, kata dia, tidak pernah ada aturan yang mewajibkan siswa non-muslim memakai kerudung di sekolah. Apakah itu aturan dari Perwakoperda atau aturan di sekolah? Karena itu, menurut Genius, di Pariaman tidak perlu menerapkan sesuai dengan instruksi di SKB 3 Menteri. Kami selama ini tidak pernah memaksakan non-muslim untuk berpakaian seragam seperti pelajar muslim. Tidak pernah ada perwako, peraturan sekolah. Tapi tidak pernah juga ada yang mempermasalahkan soal pakaian sekolah di Pariaman. Semuanya sudah stabil, jadi kenapa harus diterapkan SKB, ujar Genius. Genius menjelaskan ia juga memutuskan sikap dari Pemkot Pariaman karena merasa daerah punya hak otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Atas dasar itu, menurut Genius, Indonesia saat ini sudah tidak lagi negara sentralisasi.